Bocil ini kemana? Anak ini kemana? Bikin video sendiri saya sudah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, saya akan membawakan yang berjudul Sistem Informasi Keuangan. Pengertian sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Sistem informasi keuangan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan perusahaan. Secara umum, sistem informasi keuangan berperan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan mengelola informasi serta data keuangan perusahaan. Adapun pengertian manajemen keuangan menurut para ahli. Yang pertama, pengertian manajemen keuangan menurut Liefman, yaitu manajemen keuangan merupakan usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk mendapatkan atau memperoleh aktiva. Yang kedua yaitu pengertian manajemen keuangan menurut Debdignas. Manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Tujuan sistem informasi keuangan. Yang pertama, sistem informasi keuangan yang disusun itu harus memenuhi prinsip cepat, yaitu bahwa standar akuntansi keuangan harus mampu menyediakan data yang diperlukan tepat pada waktunya dan dapat memenuhi kebutuhan. Yang kedua, sistem informasi keuangan yang harus disusun itu harus mempunyai prinsip aman, yang berarti bahwa sistem informasi keuangan harus membantu menjaga harta milik perusahaan. Untuk dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan, maka sistem informasi akuntansi keuangan harus disusun dengan pertimbangan pengawasan internal. Yang berikutnya, fungsi sistem informasi keuangan. Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah yang pertama ada pemisahan keterangan jumlah barang dan uang dari catatan-catatan perusahaan. Yang kedua, membuat laporan untuk pemimpin. Yang ketiga, untuk mendapat mengikuti jalan harta dan hutang perusahaan. Yang kedua, untuk mempermudah perencanaan kegiatan-kegiatan perusahaan. Selanjutnya ada subsistem model SIM keuangan. Subsistem input. Ada tiga subsistem input. Yang pertama subsistem informasi akuntansi, yang kedua audit internal, dan yang ketiga intelijen keuangan. Selanjutnya ada subsistem CA. Sistem informasi akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen digunakan oleh pihak manajemen dalam menjalankan bisnis perusahaan, sehingga sistem informasi akuntansi dalam hal ini juga sebagai sumber informasi yang berguna dalam mencapai tujuan perusahaan yang terangkum dalam sistem informasi manajemen. Subsistem audit internal merupakan badan yang melaksanakan aktivitas internal audit, berusaha untuk menyempurnakan dan melengkapi setiap kegiatan dengan penilaian langsung atas setiap bentuk pengawasan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks. Subsistem audit internal dirancang secara khusus untuk melakukan studi khusus mengenai operasi perusahaan. Subsistem intelijen keuangan yaitu mengumpulkan data dari masyarakat keuangan, ya, bank, agen, pemerintah, pasar, pengaman, dan sebagainya. Komponen ini memonitor denyut nadi ekonomi nasional dan memberikan informasi kepada eksekutif perusahaan dan analisis keuangan mengenai tren yang dapat mempengaruhi perusahaan. Subsistem output juga terdiri dari tiga subsistem, yaitu subsistem peramalan, yaitu kegiatan matematis tertua dalam bisnis, di mana pada komponen peramalan
memproyeksikan aktivitas perusahaan untuk jangka waktu 10 tahun atau lebih. Aktivitas tahun yang akan datang terutama dipengaruhi oleh permintaan pasar dan hambatan internal seperti kapasitas produksi dan keuangan yang ada. Apabila jangka waktu peramalan tersebut panjang, maka pengaruh lingkungan meningkat. Subsistem manajemen dana, yaitu bertugas untuk mengelola arus keuangan dan penjaganya agar tetap seimbang dan positif. Subsistem manajemen dana menggunakan proyeksi aktivitas perusahaan untuk menentukan arus uang keluar masuk perusahaan, mencapai keseimbangan yang terbaik mengenai arus masuk dan keluar selama jangka waktu yang akan datang. Misalnya waktu yang akan datang. Subsistem pengendalian, yaitu kegiatan yang memudahkan manajer untuk menggunakan secara efisien semua sumber daya yang tersedia. Komponen ini tersedia atas program yang menggunakan data yang dikumpulkan oleh komponen proses data, guna untuk menghasilkan laporan yang menunjukkan bagaimana uang tersebut digunakan. Laporan itu biasanya membandingkan penampilan keuangan yang sebenarnya dengan anggaran. Komponen pengendalian memungkinkan manajer untuk mengontrol penggunaan anggaran. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mul, kok begini? Kok nih orang setua gua dari tadi? Kok kemana aja? Wah, tadi kan saya bantu kok jadi kameramen.